Jadi inilah teman-teman yang namanya Gunung Tumpeng. Jadi meskipun ini namanya Gunung Tumpeng, kalian jangan samakan dengan puncak gunung pada umumnya, karena ini ketinggiannya cuma sekitar 500-an meter elevasi, 500-an mdpl. Jadi inilah salah satu pantai yang cukup populer di Palabuhan Ratu, yaitu Pantai Citepus. Dan sekaligus pantai satu-satunya yang pernah saya kunjungi dulu di masa SMA. Halo teman Bi, kita ketemu lagi di rangkaian video Jelajah Sukabumi episode keempat. Jadi sekarang saya posisi sudah ada di Pelabuhan Ratu. Tadi pulang dari Pantai Cikadal itu, kita ngelewati jalan yang sama dan kita berpisahnya pun bareng teman-teman di lokasi yang sama juga seperti kemarin kita pertama bertemu. Buat kalian yang nggak ngerti, kalian tonton dulu episode ketiga. Nah, sekarang rencananya malam ini saya akan bermalam di sekitaran Pelabuhan Ratu. Baru besok pagi mau nyoba sunrise di Gunung Tumpeng. Dan setelah saya berpikir keras demi memudahkan mobilitas saya ke sana kemari, akhirnya saya putuskan untuk sewa motor, karena kalau mengandalkan transportasi umum ya sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman kalau untuk yang ke pelosok-pelosok sepertinya agak susah. Kalaupun pakai ojek mungkin jatuhnya selain ribet lebih mahal juga. Makanya saya putuskan untuk sewa motor. Dan sekarang kita akan coba jalan ke sekitaran pantai yang ada di Pelabuhan Ratu ini sambil kita coba cari penginapan. Yuk kita berangkat. Jadi Palabuhan Ratu ini adalah sebuah kecamatan sekaligus sebagai ibu kota dari Kabupaten Sukabumi. Buat kalian yang belum paham, jadi di Sukabumi itu kan ada dua wilayah administrasi, yaitu Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. Kalau Kota Sukabumi, kantor wali kotanya ya di Kota Sukabumi. Sedangkan kantor bupati untuk Kabupaten Sukabumi letaknya ada di Palabuhan Ratu ini. Nah, kalau kita ngomongin Palabuhan Ratu, bagi saya cukup menarik ya. Terutama karena menyimpan banyak keunikan budaya, wisata alam, dan mitos yang melekat kuat di masyarakat. Di antaranya adalah legenda Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan, yang dikenal memiliki kekuasaan atas Laut Selatan. Dan mungkin sebagian kalian juga udah tahu ya, kalau di Palabuhan Ratu ini ada sebuah hotel yang menyediakan atau memiliki kamar khusus yang didedikasikan untuk sang penguasa laut tersebut. Nanti ya kita akan coba cari tahu. Dan beginilah kira-kira suasana dari pusat kotanya Palabuhan Ratu. Di saat saya lagi perjalanan ingin menuju Pantai Citepus, saya tertarik oleh sebuah alun-alun baru yang sebelumnya belum pernah saya lihat. Alun-alun ini bernama Alun-Alun Gado Bangkong. Dibangun pada tahun 2023 sebagai bagian dari proyek strategis Gubernur Jawa Barat periode tahun 2018-2023. Tak heran ya jika tampak begitu baru dan megah. Terakhir kali saya lewat sini sekitar 6 tahun yang lalu, tempat ini belum ada. Pembangunan alun-alun Gado Bangkong ini bertujuan sebagai simbol kemajuan dan pusat aktivitas masyarakat di ibu kota Kabupaten Sukabumi. Dengan desain modern dan fasilitas yang memadai, alun-alun ini diharapkan dapat menjadi daya tarik wisata baru di kawasan Palabuhan Ratu. Selain menjadi tempat rekreasi dan bersantai, alun-alun Gado Bangkong juga diharapkan mampu mendukung aktivitas budaya dan seni lokal, menyediakan ruang untuk acara-acara publik seperti pentas seni, bazar, dan kegiatan olahraga. Area ini dirancang agar ramah keluarga, dengan area bermain anak, jalur pejalan kaki yang luas, dan juga tempat duduk yang nyaman bagi pengunjung yang ingin beristirahat. Ya, semoga aja alun-alun Gado Bangkong ini
bisa membawa manfaat besar sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisata dan menjadi ikon baru bagi warga Sukabumi dan juga pengunjung dari luar kota tentunya. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Jadi inilah salah satu pantai yang cukup populer di Palabuhan Ratu, yaitu Pantai Citepus. Dan sekaligus pantai satu-satunya yang pernah saya kunjungi dulu di masa SMA. Jadi dulu tuh cuma pernah main ke sini doang, ke lautnya tuh. Dan di sini tuh terkenal dengan ombaknya yang lumayan besar. Jadi kalau yang mau main air harus ekstra hati-hati. Ini cocoknya buat para peselancar sih harusnya. Ibaratnya kalau di Bali itu Pantai Kutanya lah. Bentar lagi sunset. Udah mau turun, dia tuh ombaknya emang gede banget. Kita sambil jalan ke sebelah sana kali ya. Nah, bener banget teman-teman. Pantai di sekitar Palabuhan Ratu ini memang dikenal dengan ombak yang cukup besar dan berarus kuat, sehingga sangat cocok untuk berselancar. Lokasinya yang langsung menghadap ke Samudra Hindia membuat ombak di sepanjang bibir pantai sini cukup tinggi dan stabil, menjadikannya tempat yang populer bagi para peselancar, baik lokal maupun internasional. Pantai-pantai seperti Cimaja, ada Sunset Beach, dan Karanghawu adalah spot surfing yang terkenal di daerah sini. Nah, karena ombaknya yang cukup kuat, maka buat para pengunjung yang ingin berenang atau bermain air di dekat bibir pantai, harus ekstra hati-hati ya. Pantai seperti Citepus atau Pantai Cibangban merupakan area yang ombaknya sedikit lebih tenang, sehingga relatif lebih aman untuk bermain air. Dan berjarak 3-4 km dari Pantai Citepus, atau lebih tepatnya di sebelah utara, ada satu buah hotel yang bisa dibilang legenda atau ikonnya Palabuhan Ratu, yaitu Samudra Beach Hotel. Tadi kita sempat sedikit sounding, yaitu adanya hotel di Palabuhan Ratu yang menyediakan kamar khusus untuk sang penguasa Laut Selatan. Tiada lain yaitu Nyi Roro Kidul. Nah, hotel dimaksud yaitu hotel ini. Hotel yang memiliki nama Grand Ina Samudra Beach ini dibangun pada tahun 1962 dan katanya dirancang atas ide dari Presiden Soekarno sebagai upaya untuk mengembangkan pariwisata di kawasan pantai selatan Jawa Barat. Dalam visi Presiden saat itu, Grand Ina Samudra Beach direncanakan sebagai salah satu hotel bintang 5 pertama di Indonesia dengan tujuan mempromosikan keindahan pesisir selatan dan menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Lokasi Palabuhan Ratu yang eksotis dianggap potensial untuk memperkenalkan budaya dan keindahan alam Indonesia, termasuk cerita mistis yang melekat, sehingga semakin memperkuat daya tarik wisata di kawasan ini. Untuk harga sendiri standar sih kayaknya ya, start dari 700 ribuan. Tapi karena sekarang kita lagi dalam misi backpackeran, jadi nggak mungkin banget lah kita nginep di sini. Sekian tahun gak kesini, perubahannya sudah sangat luar biasa ya, perubahan dalam arti positif. Untuk pengelolaannya sudah sangat bagus, fasilitasnya juga lengkap banget. Terakhir saya kesini, kayaknya belum sebagus ini sih. Walaupun pada saat itu saya cuma lewat doang, waktu saya ke Pantai Sawarna. Waktu itu cuma makan doang di rumah makan daerah mana gitu, lupa saya. Sekarang balik lagi ke sini, ternyata sudah sangat, ya luar biasa, keren banget. Ini anginnya makin kencang, kayaknya di sini saya nggak akan lama. Mau coba cari penginapan, sebenarnya udah dapat sih, udah booking di aplikasi. Jadi sekarang mau coba datangin ke sana. Nah teman-teman, jadi saya udah dapat kamar. Ini lokasinya itu sekitar 3-4 kiloan dari Pantai Citepus. Ini lumayan agak jauh. Saya itu tadi dapat kamar di nomor 7, berarti yang ini nih. Assalamualaikum. Nah kurang lebih penampakannya seperti ini.
Ada 2 kasur, 2 bantal, 2 guling. Ada kipas angin yang which is nggak ada AC berarti ya. Ya jangan berharap lah. Ini jadi saya dapat harga itu di 100.000 pas. Sebenarnya agak ketipu karena saya pesan yang itu kan dari aplikasi dan saya udah bayar langsung di aplikasi, tapi setelah nyampe sini sama pengelolanya dibilangin kalau ternyata sebenarnya harga aslinya itu 100.000, tapi memang di sistem aplikasinya itu nggak update katanya, makanya harganya di sekitar 70 ribuan. Ya udah tadi saya nggak komplain nggak apa, ya udah langsung saya tambahin yang kekurangannya. Gitu ceritanya. Kita istirahat dulu. Hai teman Bi, ini sekarang saya posisi udah selesai mandi, selesai makan, dan sekarang lagi ngecas barang-barang elektronik sekalian persiapan buat besok ke Gunung Tumpeng. Jadi malam ini nggak akan ada scene apapun karena ini mata saya udah bener-bener 5 watt, udah ngantuk banget, udah capek. Jadi sekarang mau beresin ini dulu, setelah selesai mau langsung tidur. Jadi sampai ketemu besok pagi. Sekarang pukul 4:38, kita udah siap mau berangkat. Doakan ya, semoga perjalanan kita lancar. Bismillah. Nah, jadi ceritanya sekarang tuh saya lagi perjalanan mau menuju ke Gunung Tumpeng. Untuk Gunung Tumpeng sendiri sebenarnya tidak terlalu tinggi, cuma ketinggian 500-an mdpl. Makanya hari ini kita mau tektokan aja. Jujur ya, saya tuh tidak banyak referensi dan juga informasi yang saya gali mengenai gunung ini. Keputusan untuk berangkat ke sini pun terjadi secara spontan, tanpa rencana sebelumnya. Saya hanya sempat ingat kalau dulu tuh ada satu puncak yang pernah viral di Instagram, yaitu Gunung Tumpeng, dengan pemandangan yang cukup keren sih kalau menurut saya. Selain itu, motivasi saya untuk menjelajahi Gunung Tumpeng karena ingin melengkapi petualangan ini dengan pengalaman yang lebih berwarna tentunya. Mulai dari danau, curug, laut, sampai gunung, semuanya ingin saya jelajahi agar perjalanan ini menjadi semakin lengkap dan berkesan. Papunten bade naros, bade ka puncak Robin, kapal. Ay pamili ka puncak Libra ka mana? Oh, nu anu kempas kebon. Siap atuh, atur nuhun Bapak. Bumangga. Jadi kita kesusahan mencari jalan guys. Ternyata nanya di sini juga nggak ada yang tahu. Nanti aja ada orang yang bisa nganter gitu, nggak apa-apa lah, kita kasih buat jajan. Tapi masalahnya di sini setiap yang ditanya itu emang ngejelasinnya tuh nggak jelas. Ya kayak barusan membingungkan, padahal di titik Google Maps itu udah lumayan deket. Tapi ya itu
tadi pas udah nyoba ke sana kita malah kehilangan sinyal. Jadi si GPS-nya tuh membingungkan. Nah ini kalau yang ini Puncak Libra. Ya udahlah kita coba ke sini aja daripada Gunung Tumpeng nggak ada. Ya Allah, Puncak Libra, nggak tahu kayak gimana coba. Gagal deh kita ke Gunung Tumpeng. Punten, Bapak yang gitu harus Puncak Libra. Bukan nih badai ke Puncak Robin apa gimana? Jauh. Ayam dulu di Bandung Pak, kabinnya. Mohon. Hayang nama ke Gunung Tumpeng di Instagram namina teh Gunung Tumpeng tapi naroskan ke DT ke arah Palen. Puncak Robin sana. Kali mana Pak? Oh iya namanya Gunung Tumpeng. Ya gitu atuh bapaknya ambil balik lajeng ya atur nuhun. Pak mangga Pak. Mudah-mudahan ketemu lah. Siap. Penasaran soalnya. Bapak Pak. Ya, Assalamualaikum. Mohon. Kita balik lagi guys. Ternyata tidak sesuai ekspektasi. Kirain yang si puncak apa ini Puncak Libra ya. Kirain bisa gitu buat konten-konten tapi ternyata tidak sesuai harapan. Ya sudahlah kita balik kanan, entahlah nanti kita coba nanya-nanya lagi. Semoga ada ketemu. Rasa sakade ka Gunung Tumpeng nya dari dege aya Gunung Tumpeng Tapi sanes tempat main. sanes ieu mah da hutan. Aduh. Ternyata oh iya mah daerah jam ke Bagbagan ke arah Ciletuh Kak Sanes? Ke arah Ciletuh. Di Bandung. Yo rencana. Nyalira. Nyalira. Mohon. Aduh. Penasaran soalnya teh kan di Google teh tercaket gitu. Ternyata emang sanesnya. Siapa tuh hatur nuhun? Ibu, Bapak hatur nuhun ya. Mangga. Setelah saya telaah, ternyata gunung yang saya maksud itu bukan Gunung Tumpeng, tapi Bukit Koneng. Di sini memang ada namanya Gunung Tumpeng, tapi itu bukan tempat main, melainkan hutan belantara. Sementara kalau yang beneran Bukit Koneng itu lokasinya atau posisinya itu berada di arah yang ke Ciletuh. Tapi yang saya heran kenapa di Google ketika kita buka Google reviewnya itu yang tayangan foto video tampilannya itu yang Gunung Tumpeng di sini tuh tampilannya itu ya si Bukit Koneng yang ada di sana. Gimana itu orang-orang masukin reviewnya kok ngasal gitu. Jadi sekarang saya mau langsung balik lagi ke penginapan, check out, terus langsung berangkat ke sana. Paling ya sebelum sampai penginapan mungkin cari sarapan dulu. Biar kalau udah sarapan ya kita kesana kemarinya enjoy kalau udah ada tenaga. Paling gitu ya. Google. Bukan salah Google sih, salah orang-orang yang masukin yang asal.
Oke, sekarang kita sudah ada di jalan yang menuju ke arah Ciletuh. Meskipun kemarin kita sudah melewati jalan ini, tapi kita nggak ada sempat ngebahas soal Ciletuh sama sekali ya, karena kemarin kita kan lagi nebeng juga sama temen. Saya nggak bisa dengan leluasa untuk ambil konten. Makanya baru di episode sekarang kita akan coba sedikit ngebahas apa itu Ciletuh. Dimulai dari jalan yang kita lalui sekarang. Jadi jalan ini tuh adalah jalan provinsi yang juga sekaligus sebagai bagian dari jalur Pansela. Apa itu jalur Pansela? Yaitu jalur pantai selatan yang membentang dari Barat Jawa hingga Timur Jawa. Total ada 5 provinsi, yaitu Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Jadi kalau di bagian utara Pulau Jawa ada yang namanya jalur Pantura, di tengah-tengahnya ada jalur Anyer Panarukan, dan di bagian selatan Pulau Jawa ada jalur Pansela. Ada perbedaan antara jalur Anyer Panarukan dengan jalur Pansela. Kalau jalur Pansela ini dibuat lebih ke jalan yang menawarkan pariwisata dan juga keindahan alam di sepanjang pesisir selatan Jawa. Sementara si Anyer Panarukan itu ya dibangun sebagai jalan utama yang menghubungkan kota-kota besar di Pulau Jawa. Dan si jalur Anyer Panarukan sudah dibangun sejak masa kolonial Belanda, sementara si jalur Pansela ini tidak dibangun secara khusus sebagai jalur Pansela, melainkan hanya menghubungkan jalan-jalan yang memang sudah ada di masing-masing daerahnya. Jadi setelah terhubung barulah dinamakan menjadi jalur Pansela, dan mulai dipopulerkan kalau saya tidak salah sekitar tahun 2008. Ini mohon maaf kalau salah, mohon dikoreksi ya. Jadi sudah siapkah kalian untuk melewati jalur Pansela yang indah ini? Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau jalur Pansela ini memang lebih menawarkan pengalaman wisata dan keindahan alam di sepanjang jalannya. Karena seperti yang bisa teman-teman lihat sekarang, emang seindah ini ya. Dengan jalanan berkelok yang dikelilingi bukit-bukit dan tebing curam di satu sisi, sementara di sisi lainnya pantai membentang di kejauhan, menambah kesan dramatis di sepanjang rute ini. Dijamin perjalanan kalian tidak akan merasa bosan. Selain pemandangan lautan dan bukit-bukit, kalian juga bisa menemukan berbagai spot pemberhentian menarik, seperti warung kopi kecil di pinggir jalan yang menyajikan kopi panas dan jajanan lokal tentunya. Di beberapa titik terdapat lokasi strategis untuk berfoto dengan latar alam yang indah dan pemandangan laut biru yang memanjakan mata. Tak jarang angin laut menyapa dengan sejuk, memberikan pengalaman berkendara yang benar-benar menyegarkan. Nah, di sini nih belokannya, ya Allah, susah banget. Bangun dari jam 4 subuh dan setengah 5 udah berangkat. Niatnya tuh biar sampai sini masih pagi, masih teduh. Gak taunya sekarang sampai sini tepat di jam 12 siang. Panas lagi terik-teriknya. Jadi puncaknya tuh ada di bawah tuh. Kita sambil jalan aja ya. Nah, jadi itu dia puncakannya tuh, yang Gunung Tumpengnya yang itu. Sebenarnya ada beberapa puncakan, ke sini juga ada, nih ada akses. Tapi kayaknya kalau yang ke Gunung Tumpeng ke sebelah kiri. Ini lain dari biasanya.
Biasanya kita kalau mau muncak gunung tuh harus nanjak, harus mendaki, ini malah turun. Ada bapak-bapak tuh di depan yang lagi nyari rumput tuh pas lagi azan zuhur. We have found our way. It's a brand new day, and we'll be making history. Are you with me? Won't you stay? We have come so far. This is who we are, and like the rising sun, we have just begun to play our part. This is the time we form the chorus. Lift your voice for those before us. We can rely on one another. Feel the pride, let's show our colors. We are heroes and dreamers. We are restless believers, stronger than ever. Never say never. Don't look back now. Don't look back now. Rise up, stand with each other. We are sisters and brothers, finding our place and running the race. We'll take our chance and seize the moment. Jadi inilah teman-teman yang namanya Gunung Tumpeng. Jadi meskipun ini namanya Gunung Tumpeng, kalian jangan samakan dengan puncak gunung pada umumnya, karena ini ketinggiannya cuma sekitar 500-an meter elevasi, 500-an mdpl. Kalau disebut gunung, kayaknya belum bisa dikategorikan sebagai gunung, karena sesuatu bisa disebut sebuah puncak gunung itu sebenarnya ada beberapa versi ya. Ada yang minimal 600 mdpl, ada yang versi 1000 mdpl, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalian jangan komplain kenapa ini namanya gunung padahal ketinggiannya cuma 500-an. Kalau kalian mau komplain ya kalian komplainlah sama warga sekitar, karena yang namain ini Gunung Tumpeng ya mungkin warga sekitar sini. Jadi dari sini memang view-nya di sana tuh lautan. Kayaknya itu Ciletuh sih, kayaknya itu Puncak Dharma daerah sana. Nanti kita akan ke sana juga. Rencananya malam ini akan bermalam atau ngecamp di Puncak Dharma. Ini kalau lihat landscape-nya itu, perbukitannya itu kayak lihat lagi di Sembalun. Rada-rada mirip kayak gini. Kayak ini kayak gunung batuan gitu. Panas banget sumpah. Kayaknya saya di sini nggak akan lama. Sumpah ngap barusan jalan dari sana terus di sini lumayan agak curam, bikin dredeg lutut. Nggak kuat, panas banget. Saya di sini nggak akan lama. Kita neduh lagi, balik lagi ke sana. Gitu aja. Ciao. Ngeri nih PR nih turunnya gimana. Aduh ya Allah. Show our colors. We are heroes and dreamers. We are restless believers, stronger than ever. Never say never. Don't look back now. Don't look back now. Rise up, stand with each other. We are sisters and brothers, finding our place and running the race. We'll take our chance and seize the moment. Hold on tight and don't let go of all your hopes and dreams that light the way. Akhirnya kita sampai parkiran juga nih teman Bi. Gak kuat, panas banget tengah hari bolong. Jadi demikianlah video Jelajah Sukabumi episode kelima dalam misi pencarian Gunung Tumpeng yang penuh drama. Tapi nggak apa-apa, justru dengan ada drama kayak gini lebih berasa petualangannya ya. So, terima kasih buat teman bis semua yang udah nonton video ini. Kalian terus ikutin perjalanan saya selama eksplorasi di Sukabumi ini. Kita ketemu lagi di episode kelima yang insya Allah kita bakal explore Curug Cimarinjung, Curug Sodong, dan nanti malam insya Allah kita akan
ngecamp atau bermalam di Puncak Dharma. Akhir kata saya Boding Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Haus banget ini, sumpah. Istirahat dulu bentar sebelum melanjutkan perjalanan.